Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ahlak. Saya dari kelas MN 25K. NIM saya 202500803776. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi, dasar-dasar akuntansi, pengertian akuntansi, siklus akuntansi, dan masih banyak lagi. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Akuntansi atau dalam bahasa Inggris yaitu accounting, yaitu proses identifikasi, pencatatan, dan komunikasi yang terjadi pada transaksi ekonomi dari suatu organisasi. Secara umum, ada 3 aktivitas yang penting dalam akuntansi, yaitu yang pertama, aktivitas identifikasi. Dalam proses atau di dalam aktivitas ini dilakukan pengidentifikasian terhadap transaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu aktivitas pencatatan. Dalam aktivitas ini setelah semua transaksi yang terjadi diidentifikasi, langkah selanjutnya yaitu dicatat secara kronologis dan sistematis. Lalu yang terakhir ada aktivitas komunikasi. Dalam aktivitas ini dilakukan pengomunikasian berupa pelaporan dan distribusi pada informasi akuntansi yang bentuknya itu laporan keuangan. Laporan keuangan itu diberikan kepada para pemakai laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan terbagi menjadi 2, ada internal dan eksternal. Yang internal atau orang-orang atau pihak-pihak dari dalam. Contohnya ada manajemen dan karyawan bagian keuangan. Dan yang kedua ada eksternal atau pihak-pihak dari luar. Ada kreditur, investor, customer, dan supplier. Nah, dalam akuntansi ini juga ada yang namanya persamaan akuntansi, yaitu rumusnya aset sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah equity atau modal. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting di akuntansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan yang dilakukan secara berulang untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi yang terjadi selama satu periode akuntansi. Tujuan dari siklus akuntansi ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat konsisten dan akurat. Langkah pertama dari siklus akuntansi yaitu yang pastinya harus ada transaksi yang terjadi. Setelah itu adalah menyusun jurnal. Menyusun jurnal adalah proses dari mencatat setiap transaksi yang terjadi ke dalam buku harian atau disebut buku jurnal. Sedangkan buku jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis transaksi keuangan. Nah, jurnal ini ada beberapa bentuk, antara lain ada jurnal umum dan juga jurnal khusus. Setelah menyusun jurnal, langkah selanjutnya yaitu melakukan atau memasukkan jurnal ke buku besar atau bisa disebut posting, yaitu memasukkan setiap akun dalam buku jurnal ke buku besar sesuai dengan akun dan jumlahnya. Nah, buku besar ini merupakan kumpulan dari semua akun yang terdapat pada suatu perusahaan yang tersusun dan diberi nomor kode tertentu. Nah, biasanya kode-kode ini terlihat di bagian akun. Sebuah jurnal yang sudah diposting bisa diketahui karena adanya nomor akun pada kolom post reference buku jurnal tersebut. Langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Setelah semua jurnal yang diposting ke buku besar, setiap akun di buku besar bisa diketahui saldonya. Berdasarkan saldo-saldo tersebut, bisa disusun neraca saldo atau trial balance. Jadi, neraca saldo merupakan suatu laporan yang berisi tentang akun dengan saldonya masing-masing. Nah, saldo-saldo tersebut didapat dari setiap akun yang ada di buku besar. Setelah menyusun neraca saldo, langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi
untuk memperbarui akun-akun supaya terlihat keadaan saldo yang sebenarnya sebelum semua itu dicatat di laporan keuangan atau disusun di laporan keuangan. Nah, jurnal ini dibuatnya setiap akan membuat laporan keuangan. Tujuan dari jurnal penyesuaian ini supaya saldo yang ada di buku besar sesuai dengan kenyataannya dan juga supaya untuk menghindari kesalahan ketika mencatat. Langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo yang disesuaikan adalah daftar saldo akun-akun di buku besar setelah semua penyesuaian di akhir periode akuntansi. Yang dimasukkan itu seperti beban dibayar di muka, penyusutan, atau pendapatan diterima di muka. Tujuan dari menyusun neraca saldo ini untuk memastikan debit dan kredit yang dicatatkan itu sama dan terlihat kondisi keuangan yang sebenarnya sebelum laporan keuangan itu dibuat. Langkah ini merupakan langkah yang penting supaya kita bisa mencegah kesalahan ketika membuat laporan keuangan. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang sangat penting, yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tahap yang terakhir dalam siklus akuntansi yang tujuannya ini untuk menyusun catatan secara sistematis mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, serta arus kas suatu perusahaan atau organisasi. Proses ini dilakukan supaya kita bisa menilai kinerja perusahaan, mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dan untuk dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan oleh manajemen ataupun investor. Selanjutnya, membuat jurnal penutup. Jurnal penutup yaitu jurnal yang dibuat di setiap akhir periode akuntansi. Tujuannya yaitu meriset perkiraan nominal dan mentransfer net income atau keuntungan dan net loss atau kerugian ke modal. Tujuannya untuk mempersiapkan pembukuan untuk periode berikutnya dan memperlihatkan saldo modal yang sebenarnya. Langkah selanjutnya adalah neraca saldo setelah jurnal penutup, yaitu suatu laporan yang berisi perkiraan yang disertai dengan saldo setelah dipengaruhi oleh jurnal penutup. Tujuannya supaya debit dan kredit seimbang atau balance dan memastikan nominal pendapatan dan beban saldonya itu sudah nol. Proses ini dilakukan ketika akan memulai siklus akuntansi untuk periode berikutnya atau periode yang baru. Terakhir, ada jurnal pembalik, yaitu jurnal penyesuaian yang dibuat pada awal periode akuntansi sebelum dimulai proses akuntansi yang baru, dengan tujuan untuk memperbarui data akuntansi. Tujuannya supaya catatan transaksi yang dibuat menjadi lebih sederhana dan menghindari atau mencegah adanya duplikasi akun. Jurnal ini dilakukan dengan menukar posisi debit dan kredit di jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan saldo akun sementara menjadi real. Namun, jurnal ini sifatnya opsional. Sini saya akan memberikan contoh transaksi sederhana pada perusahaan dagang. Pada bulan Januari, Mia membuka usaha dagang yaitu warung nasi yang berjualan masakan Sunda. Sebagai modal awal yang ia keluarkan, Mia memulai usahanya dengan uang tunai sebesar 20 juta. Modal inilah yang Mia pakai untuk membeli sebagian keperluan usaha. Sebagai awal, Mia menggunakan uang itu untuk membeli bahan baku seperti beras, ayam, ikan, sayur, dan bumbu dapur lainnya secara tunai dengan nominal 3.500.000. Selain itu, Mia juga membeli perlengkapan untuk dia berjualan di warungnya, seperti piring, mangkok, sendok, kompor, dan etalase secara tunai dengan nominal 4 juta. Tapi karena merasa bahan baku yang dibeli masih kurang, Mia akhirnya memutuskan untuk membeli bahan baku secara kredit dengan nominal 1.500.000.
Setelah berjualan selama sebulan, warung nasinya Mia sudah mulai ramai dikunjungi oleh orang-orang yang membeli masakannya. Dari berjualan selama sebulan itu, Mia mendapatkan penghasilan atau pendapatan sebesar 10 juta untuk kebutuhan sehari-hari warungnya. Supaya bisa tetap berjualan, Mia harus membayar beban listrik dan air sebesar 800.000. Mia juga membayar utang bahan baku yang tadi sebesar 1.500.000. Pada akhir bulan, Mia mengambil uang kas usaha sebesar 500.000 untuk keperluan pribadinya. Transaksi yang terjadi selama sebulan tersebut harus dicatat di jurnal, kemudian diposting ke buku besar, lalu disusun di neraca saldo. Setelah itu, lakukan penyesuaian untuk persediaan makanan yang tersedia. Tujuan dari rangkaian siklus akuntansi tersebut supaya Mia bisa tahu apakah usahanya rugi atau untung, dan supaya Mia tahu kondisi keuangannya di akhir periode. Semua hal itu yang Mia jadikan dasar untuk mengambil keputusan selanjutnya. Apakah usaha warung nasinya harus dilanjut atau harus menutup warung nasinya? Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan jenis laporan keuangan yang dibuatnya di setiap akhir periode. Isinya mengenai semua pendapatan atau revenue dan semua beban atau expense yang terjadi selama periode akuntansi. Ada 3 kemungkinan yang terjadi dari laporan laba rugi. Yang pertama, jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah beban, artinya perusahaan mendapatkan laba bersih atau net income. Yang kedua, jika jumlah pendapatan dan jumlah beban jumlahnya sama, artinya perusahaan tidak mendapatkan laba atau rugi. Kondisi itu disebut impasse atau break-even point. Yang terakhir, jika jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah beban, maka perusahaan mengalami rugi bersih atau net loss. Laporan laba rugi fungsinya untuk kita sebagai pelaku usaha bisa mengukur kondisi keuangan perusahaan kita dalam satu periode, apakah mengalami keuntungan atau kerugian, yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya dan untuk dijadikan bahan evaluasi. Semua rangkaian pencatatan keuangan itu tentu sangat penting untuk keberlangsungan usaha dagang atau jasa yang kita jalani, mulai dari proses pengidentifikasian, pencatatan, sampai pengkomunikasian. Semua rangkaian itu perlu kita lakukan. Dengan adanya laporan keuangan, kita jadi bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan kita. Menjadikan laporan keuangan tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan, dan kita juga jadi tahu apakah bisnis yang kita jalani berkembang atau tidak. Jadi, laporan keuangan sangat penting karena dalam menjalankan usaha atau bisnis, laporan keuangan menjadi hal yang wajib, terutama dalam pengambilan keputusan, karena keputusan yang kita ambil menentukan masa depan usaha atau bisnis yang sedang kita jalani, dan supaya kita bisa meminimalisir resiko. Jika tidak ada laporan keuangan di perusahaan, maka keputusan yang diambil menjadi tidak terarah dan membuat perusahaan menjadi tidak berkembang atau bahkan juga bisa membuat perusahaan bangkrut. Oleh karena itu, laporan keuangan sangatlah penting. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.